Hypnobirthing ini bisa diikuti dari awal kehamilan, bukan saat trimester 3 atau menjelang persalinan. Halo Mom, selamat datang di podcast Bemo Mio bersama Bidan, persembahan spesial dari Bemo Mio sebagai teman wanita dalam memenuhi nutrisi kehamilan. Hai Moms, balik lagi nih bersama saya Prisa, masih bersama dengan Bidan Kartika tentunya di segmen podcast Bemo Mio bersama Bidan. Nah, tapi buat Moms yang belum tahu Bemo Mio itu apa, Bemo Mio ini merupakan madu herbal alami yang diformulasikan khusus untuk meningkatkan peluang kehamilan serta menjaga kesehatan ibu dan juga janin. Kenapa? Karena Bemo Mio ini mengandung 100% bahan alami seperti madu hutan, temulawak, terus juga ada daun sendok, terus ada buah zuriat dan juga ada minyak zaitun. Nah, untuk para moms yang sedang ingin meningkatkan kesuburan atau mempersiapkan nutrisi sebelum menikah dan menjaga kesehatan selama kehamilan, boleh banget nih coba untuk Bemo Mio. Untuk informasi lebih lanjut, moms bisa langsung aja hubungi sosial media yang ada di bawah sini. Oke, saya masih bersama dengan Bidan Kartika. Halo Bidan. Halo, Mbak. Nah, ini nanti terkait dengan segmen yang kedua, ini akan ada kaitannya dengan segmen yang pertama tadi ya. Nah, untuk para moms dan juga dads yang belum nonton, boleh banget nih langsung aja nonton ya. Untuk linknya ada di description box. Oke, langsung aja ya Bu Bidan ya. Tadi kita udah membahas terkait dengan hypnobirthing gitu di segmen 1. Nah, mungkin kita lebih mendalam lagi nih untuk hypnobirthing ini tuh apa sih Bu Bidan sebenarnya? Nah, bagaimana sih teknik ini tuh bisa membantu untuk para moms and dads terkait dengan kemudahan untuk melahirkan? Ya. Bagus banget ya Mbak pertanyaannya. Jadi hypnobirthing ini salah satu untuk persiapan kehamilan menjelang persalinan, baik bisa diikutin pihak ibu dan bapak. Jadi kita untuk menanamkan pikiran positif, menanamkan auto-hipnosis. Jadi ini menanamkan afirmasi pada ibu bahwa teknik persalinan itu bukan hal yang menakutkan, karena terbanyaknya terpapar sama FTV ya, lahiran tuh teriak-teriak, nangis-nangis gitu ya, padahal lahiran itu sebenarnya proses yang alami, natural gitu loh, nggak semenakutkan apa yang diceritakan juga di sosial media, apa yang ditonton. Kenapa orang kebanyakan lebih takut? Ya karena itu menjadi sudah terpapar sering, jadi pikiran bawah sadarnya akan merekam proses persalinan itu akan teriak-teriak gitu loh, padahal enggak. Jadi kita menanamkan pikiran afirmasi positifnya pikiran bawah sadar, jadi rekaman itu kita lepas, kita tanamkan afirmasi itu di pikiran bawah sadar, jadi ibunya lebih siap. Dan hypnobirthing ini bisa diikuti dari awal kehamilan, bukan saat trimester 3 atau menjelang persalinan. Kenapa? Ketika ibunya semakin awal mengikuti kelas, artinya ibu punya waktu yang lebih panjang untuk persiapan diri 9 bulan ya Mbak. Itu dimanfaatkan banget. Kenapa sih Allah memberikan waktu 9 bulan buat proses kehamilan? Ya karena Allah memberi kita kesempatan untuk berdaya. Jadi hamil ya usahakan belajar terus, kita siapkan diri semaksimal mungkin. Ketika sudah kita siap, kita 9 bulan itu hypnobirthing di awal kehamilan, misalkan ada keluhan mual muntah, kita bisa atasi dengan afirmasi untuk keluhan mual muntah. Misalkan dengan posisi plasentanya di bawah nih di awal, kita bisa dengan teknik komunikasi, bantu dede ngobrol nih biar plasentanya pindah. Pernah pasienku posisinya plasentanya di bawah, namanya plasenta previa. Dia kan kalau di bawah sampai lahiran nggak bisa per vaginam ya Mbak, karena tertutup jalan lahirnya. Nah, dengan teknik komunikasi itu bisa pindah ke atas. Ketika kita awal mengetahui kan kita punya waktu nih buat mempersiapkan diri. Sama ketika kita tekanan darah tinggi itu bisa juga dengan hypnobirthing. Jadi tidak semena-mena dengan obat. Jadi sebenarnya kayak tekanan darah tinggi, kenapa sih bisa tekanan darah tinggi? Ya karena ibunya banyak pikiran.
kita membuat ibunya menikmati masa-masa kehamilan, karena kehamilan itu masa yang indah, nyaman, minim keluhan. Ketika kita ada keluhan selama kehamilan, artinya ada sinyal di tubuh kita. Kita nih dikasih alarm sama Allah gitu loh, kita disuruh ngapain gitu. Sebenarnya ibu hamil yang sehat, ibu hamil yang minim keluhan. Aku sudah pernah melewati fase, alhamdulillah aku nggak ngalamin namanya mual muntah. Aku selalu afirmasi, aku akan menikmati masa-masa kehamilanku dengan nyaman, keadaan anakku sehat secara lahir dan batin. Aku hamil kecil, aku ke Bandung pelatihan, kemudian ikut kelas. Aku dari awal kehamilan aku tetap ngajar yoga. Boleh olahraga apapun selama kehamilan, selagi ibunya tidak ada keluhan ya. Keluhan flek, kram perut, itu nggak apa-apa. Oke, wah ini memang harus dipersiapkan justru di awal-awal persiapan kehamilan ya, Bu Bidan ya, terkait dengan hypnobirthing. Wah ini menarik sekali ya untuk para moms and dads di rumah, mungkin lebih tahu lagi nih bahwa hypnobirthing itu bisa dimulai dari saat persiapan. Balik lagi tadi ya Bu Bidan ya, afirmasi positif ya, yang bisa mengubah mungkin ya Bu Bidan ya, atas kasus-kasus yang ada di dalam. Cuman tetap aja harus dikonsultasi terlebih dahulu ya kepada yang ahlinya gitu. Oke, nah Bu Bidan tadi kan terkait dengan proses kelahiran gitu ya, ada yang normal, ada yang sesar. Mayoritas kalau di Indonesia mungkin sekarang juga udah banyak teknik sesar itu yang langsung bisa jalan gitu, tapi kan untuk biaya kan terlalu mahal. Jadi mungkin di sini para moms ingin yang terbaik itu adalah normal gitu. Nah, tapi gimana sih Bu Bidan gitu loh, maksudnya juga di sini bisa ya Bu Bidan untuk pendapatnya terkait dengan kelahiran normal maupun sesar. Nah itu tuh gimana sih untuk memproses persiapannya, baik itu mungkin ada baiknya normal aja atau memang ada baiknya ya udah nggak apa-apa sesar, karena memang tadi tekniknya nih sudah ada yang terbagus dari Indonesia gitu, yang ada di Indonesia. Ya baik, bagus banget ya Mbak pertanyaannya, karena memang di Indonesia angka dari WHO emang angka sesarnya tinggi ya setahun ini 90%, sedangkan tidak boleh sebenarnya lebih dari 50%. Kenapa di luar negeri strategi in-innya ini memilih buat lahiran di bidan, atau kalau di luar sana ya kita tidak bisa langsung ke rumah sakit Mbak, kita harus ke bidan dulu, karena emang vaskesnya harus bidan dulu. Tapi sekarang kan orang menganggapnya oh di rumah sakit aja ya yang lebih lengkap. Ya nggak apa-apa kalau emang ada dananya ya, tapi kita selagi semuanya normal, kenapa harus memilih rumah sakit? Kayak aku ditanya aku lahiran di mana, aku lahirnya di bidan. Kenapa aku percaya selagi itu tidak ada kendala, misal kehamilannya sehat, tidak ada tanda-tanda preeklamsi, tidak ada mengarah ke perdarahan, misalkan riwayat anemia yang berat, posisi dedek juga optimal, aku memilih di bidan. Kenapa? Aku percaya bidan itu akan mendampingi seutuhnya buat ibu. Kenapa kalau di rumah sakit kita nggak akan didampingin? Karena kan pasiennya banyak ya, kecuali pakai dula pasti akan didampingin seutuhnya. Jadi aku memilih di bidan karena aku percaya bidan itu hadir seutuhnya dari semua siklus dari kita, dari baby, kemudian remaja, kemudian hamil sampai lansia. Ketika proses kehamilan juga sama, kita percaya bidan itu yang mengikuti daur kehidupan. Nah, kenapa kita harus yakin sama tenaga kesehatan kita? Jadi kita memilih karena berdasarkan apa yang ingin kita capai di birth plan. Kita bisa diskusi nih, misalkan pengen pakai dokter siapa atau bidan siapa, dok pengen rencananya lahirnya seperti ini. Kita lihat nih, tenaga kesehatannya mendukung nggak sama birth plan kita. Kalau belum ya kita bisa diskusiin nih. Jadi tidak ketika hari H baru ngomong, kan dokternya nggak tahu ya, bidannya juga nggak tahu, kita persamain persepsinya. Ketika kita sudah sama persepsi ya, kita ketika hari H udah ngerasa trust nih. Jadi nggak tiba-tiba pengajuin birth plan nih kayak gini, betul. Gitu. Kita udah sama-sama satu persepsi.
Oke, makanya mungkin itu namanya berplan ya tadi Iya. ya Bidan ya. Mungkin terkait dengan hal-hal mau sesar atau normal itu balik lagi ke pilihan moms and dads masing-masing gitu ya. Iya. Tapi namanya berplan itu mungkin harus dikomunikasikan oleh dadsnya juga ya Bu Bidan ya. Oke. Karena proses persalinan kan tidak bisa kita pengennya normal tapi Nah, dilala. iya, Misalkan betul. ada posisi sungsang ya Mbak, kita tidak bisa kekeh tetap pengen normal. Misalkan kondisinya sungsang, kemudian posisinya kepalanya mengadah, dongak, jadinya itu mungkin beresiko ya. Beresiko. Jadi kita memilih yang terbaik, nggak apa-apa gitu loh. Yang penting ibunya mempersiapkan diri semaksimal mungkin, ikutin kelas apa yang ada sekarang kan banyak ya. Betul. Ya ketika kita sudah siap, apapun proses persalinan itu rencana Allah. Tugas kita hanya mempersiapkan diri. Sama kayak aku melewati prosesnya itu, ya aku sudah mempersiapkan diri ketika hari H di 7 bulan anakku sungsang, pas itu aku bisa berikhtiar semaksimal, posisi dedek muter sampai hari H dia posisinya optimal, bisa melewati pervaginam, bisa. Ketika kita sudah mempersiapkan tapi rupanya dia lupa nih latihan nafas, jadi ngelola rasa kontraksinya nggak di manajemen dengan baik, akhirnya teriak-teriak, padahal nggak semenakutkan itu karena dia mungkin hanya fokusnya sama fisik dengan yoga aja tapi nggak nyiapin mental. Jadi proses persiapan persalinan kita perlu nyiapin 3 Mbak, 3 item. Jadi dari mind, body, and spirit. Mind itu dari mentalnya, kita udah siap belum nih ketika gelombang cinta itu hadir. Jadi bisa dengan hypnobirthing. Dari body kita bisa dari olahraga. Sekarang banyak ya, ada prenatal gentle yoga, pilates, bisa aqua prenatal gitu. Kemudian the spirit, kita gimana sih kita mendekatkan diri dengan sang pencipta, karena yang memiliki rencana seindah apapun tapi kita lupa berdoa ya gitu. Karena 99% itu milik Allah, 1% milik kita. Jadi kita hanya tugasnya maksimalin untuk mempersiapkan diri. Wah, ini menarik sekali ya Bu Bidan ya, terkait tadi persiapannya main, body, and spirit. Nah, mungkin moms and dad di sini sudah mempersiapkan ketiga tersebut belum? Boleh langsung aja komen di kolom komentar ya. Wah, ini menarik sekali nih Bu Bidan terkait dengan persiapan kehamilan. Nah, tadi kan sudah ada beberapa penjelasan ya Bu Bidan bahwa yang namanya persiapan kehamilan itu harus didasari oleh ibunya gitu, yang merasakan kan ibunya. Nah, bagaimana sih Bu Bidan kalau misalnya para moms di sini mempunyai masalah-masalah tertentu, mungkin masih menganggap ya udah aku tetap nggak apa-apa gitu. Mungkin kapan nih waktu yang tepat jika memang sudah mulai ada tanda-tanda atau mungkin sudah harus mempersiapkan gejala-gejala tersebut tuh ke ahlinya gitu. Mungkin kan dari para moms di sini kadang punya gejala anemia atau mungkin sering pusing. Nah, itu tuh kapan sih waktu yang tepat untuk didiskusikan atau berkunjung ke dokter? Ya, jadi sebelumnya kalau kita sama hamil kan kita pasti periksa ya Mbak. Minimal anjuran dari WHO kita 4 kali periksa selama kehamilan, tapi jika memang ada keluhan kita diwajibkan periksa. Ketika kita ada namanya buku KIA, buku pink, itu kita bisa jadi ibu harus rajin membaca. Buku KIA itu dibaca, bukan hanya buat periksa aja. Itu ada tanda-tanda bahaya selama kehamilan. Jadi ketika kita mengalami keluhan, misalkan pusing, kemudian perdarahan, tekanan darah tinggi, itu bisa diperiksakan agar diobservasi sama tenaga kesehatan. Misalkan anemia, kita bisa minum penambah darah. Jangan sampai menjelang persalinan masih mengalami anemia berat. Sama preeklamsi, jangan sampai mengarah preeklamsi, kita minum buat tekanan darah tinggi. Nah, jadi kita dari awal ketika sudah dideteksi, jadi kita di kehamilan dianjurin pemerintah, pemeriksaan lab itu gratis kalau di puskesmas Mbak, TM pertama, trimester pertama dan trimester 3. Jadi ketika kita sudah mengetahui, itu wajib ya dilakukan. Ketika kita sudah mengetahui, kita ada warning nih. Terdeteksi di trimester pertama. Jadi kita akan dikasih obat sampai trimester 2 diobservasi. Masih ada, berarti kita nanti akan dirujuk nih. Misalkan mengarah sampai trimester 3 ada kemungkinan terjadi preeklamsi, jangan sampai mengarahnya lebih parah. Jadi kita anjurkan melahirkan di rumah sakit. Gitu. Jadi makanya kita
mengikuti anjuran dari tenaga kesehatan yang kita percaya buat periksa. Oke, berarti memang sudah ada di buku KIA ya. Untuk moms di sini mungkin yang sudah pernah atau belum mungkin bisa lebih tahu lagi ya, buku KIA itu harus dibawa jangan hanya pada saat apa ya Bu Bidan ya, pada saat kontrol aja gitu ya. Tapi untuk dibaca-baca lagi, mungkin ada keluhannya, itu bisa dimanfaatkan juga untuk para moms di rumah. Nah, terkait dengan persalinan tadi nih Bu Bidan, ketika semuanya udah siap gitu, baik itu dari momsnya, mental dan juga dari kesehatannya, si dede juga udah siap. Nah, gimana nih peran dadsnya nih, peran para suami nih untuk mendampingi? Mungkin tadi sudah kita bahas sekilas ya di segmen yang pertama. Nah, mungkin ini penjelasannya bisa Bu Bidan jelaskan terkait dengan prosesnya tuh harus seperti apa sih, apa yang dilakukan oleh para des nih, atau mungkin yang sedang bekerja ketika sudah ada di kantor nih harus seperti apa sih gitu. Mungkin dari pandangan Bu Bidan seperti apa? Ya, jadi sebenarnya seorang ayah yang akan hadir mendampingi ibu ya, proses persalinan ya banyaklah membaca untuk ayah-ayah, karena kan sekarang gampang ya Mbak dapatin informasi. Ketika istri juga mengajak ikut kelas, coba ikut terlibat gitu, karena di situ ketika ayah dan ibu sama-sama belajar, jadi nggak bingung nih. Ketika tanda-tanda persalinan istrinya belajar tapi suaminya nggak belajar, jadi suaminya yang panik nih. Istrinya masih tenang-tenang aja, nggak apa-apa, aku masih bisa menghandle rasa kontraksi atau gelombang cinta ini hadir, tapi suaminya udah ke klinik aja ya, nanti ada apa-apa nanti lahiran di rumah. Beda deh, kalau suaminya udah tenang, nggak apa-apa, aku yakin kok kamu bisa ngelewatinya, aku percaya kamu bisa menikmatin gelombang cinta ini hadir, sama-sama rileks nih, jadi nggak panikan. Nah, ketika bapaknya tahu, oh iya ini tanda-tanda udah fase intens nih kontraksinya nih, kita udah mulai bisa ke rumah sakit, ya udah ke rumah sakit kan, kita sudah yakin. Ketika ke rumah sakit kita udah fase aktif, jadi kita nggak lama-lama nih di rumah sakit nih. Betul. Jadi kenapa sebaiknya waktu pembukaan aktif ke rumah sakit, karena ibunya punya waktu lebih rileks di rumah. Karena kalau di rumah sakit kita akan ke distract nih. Tegang ya. Iya. Kemudian mungkin ibunya lebih, ruang geraknya lebih terbatas. Kalau di rumah masih bisa ngelakuin rumah. Itu salah satu bergerak ya Mbak. Karena proses persalinan semakin kita mobile, itu semakin panggulnya semakin membuka ruang. Nah, sedangkan kalau ibunya cuma tiduran, itu malah menghambat buat proses persalinan. Makanya kalau aku dampingin, pasti aku ajak buat main jimbol, jalan-jalan lingkungan di rumah sakit gitu loh. Itu akan membantu fleksibelin panggulnya ibu. Dan bapak bisa menguatkan ibunya, libatin ke dede. Karena ibu akan mempunyai spiritnya lebih kuat, karena karena proses persalinan itu bukan hanya ibu sama dede ya Mbak, betul. Tim menurut aku, karena ada bapak, ada ibu dan dede. Bapak yang akan mendoakan, yang mendampingi, ibu yang akan membantu proses persalinan, dede yang akan berjuang mencari jalan lahir. Ketika itu kekuatan doanya semakin kuat bertiga, saling mendoakan, itu prosesnya akan lebih nyaman, lebih yakin. Jadi dilibatkan sama-sama mencipta. Jadi kita bukan hanya kapan sih bukanya, udah bukan berapa, masih berapa lama, bukan pertanyaan itu yang kita libatkan, tapi kita bapaknya akan lebih hadir. Aku percaya kamu bisa, aku yakin kamu kuat. Ibu kan lebih punya semangat ya Mbak kalau diketoin, dan ibunya akan merasa, oh aku didampingi, aku di sosok suaminya hadir seutuhnya. Nah, Masya Allah, berarti memang harus komunikasi ketiga-tiganya berkoordinasi ya Bu Bidan ya, kalau bisa dibilang ya. Dari si dedenya udah siap yang ada di dalam, dari desa juga memperjuangkan untuk menguatkan moms, dan moms juga terus berikhtiar untuk percaya diri bahwa moms bisa dan juga kuat. Wah, ini menarik banget nih Bu Bidan ya, terkait dengan persiapan hamil dan persalinan. Mungkin ini pertanyaan terakhir nih ya Bu Bidan ya, terkait dengan IMD tadi ya. Mungkin kalau misalnya IMD ini kan inisiasi menyusui dini. Nah, ketika memang tadi sudah persiapan moms itu hamil, terus juga udah mengalami kehamilan gitu ya, dan dedenya sudah mau lahir nih, kira-kira itu gimana nih untuk persiapan menyusui gitu, karena kan memang ASI itu kan sangat amat berpengaruh ya untuk kecerdasan bayi dan juga janin. Nah, mungkin bisa dijelaskan Bu Bidan terkait dengan proses ini tuh mempengaruhi juga nggak sih kesehatan para moms yang ada di rumah?
Bagus banget ya Mbak pertanyaannya. Jadi IMD ini singkatan dari inisiasi menyusui dini. Ini anjuran WHO kalau ingin berhasil ASI eksklusif maka lakukanlah IMD. IMD ini jadi dede setelah lahir akan ditaruh di dada ibu, akan mencari putingnya. Jadi jangan putingnya dideketin ke dede. Jadi dede memberi cara mencari puting itu sendiri. Jadi kalau emang belum ketemu ya nggak apa-apa. Nanti ketika dedek diambil sama tenaga kesehatan untuk dibersihin, nanti bisa minta dilakukan lanjut untuk IMD. Nah, awalnya minimal sekali 15 menit untuk dilakukan di dada taruh ibu. Ketika IMD, karena WHO memberitahu atau menganjurkan dilakukan IMD salah satu keberhasilan ASI eksklusif. Nah, ketika kita melakukan salah satu anjuran ini, insya Allah ASI-nya akan diberikan mudahan. Kita tidak bisa menjamin berjalan lancar ya Mbak, karena drama menyusui itu panjang. Ada yang berjuang, ada sumbatan, ada yang mastitis. Tapi percayalah diri kalau kita sudah bisa mengasihi untuk dedek. Yakin itu dari awal kehamilan. Dan kita harus percaya tubuh kita sudah diberi Allah Sang Pencipta, kita bisa menyusui. Dan yang pertama kita harus yakin bahwa dedek kebutuhannya bisa sesuai dengan kebutuhan usianya. Jadi jangan panik nih, kok ASIku keluarnya sedikit ya, baru awal kehamilan ya, maaf, dari awal persalinan. Padahal kebutuhan dedek itu masih sebiji kelereng, jadi nggak mesti harus sebotol. Kalau lihat-lihat itu, kok ASInya sekulkas ya, padahal perjuangannya banyak. Itu yang dilihatkan kan yang hasilnya aja gitu loh. Padahal kebutuhan ASI dedek awal itu masih sekelereng, kemudian seanggur, jadi bertahap. Nggak apa-apa keluarnya masih sedikit, emang ASI itu awalnya masih sedikit karena kebutuhan dedek juga masih sedikit, lambungnya masih kecil. Jadi jangan fokusnya ke jumlah seberapa banyak jadi fokusnya jangan stres, jumlahnya dikit, tapi nikmati aja masa-masa menyusui itu. Kalau kita fokus sama jumlah, pasti akan stres yang ada, malah menghambat produksi ASI-nya. Kemudian kita yakin sama suami kalau dia adalah pendukung terbaik kita dalam mengasihi. Jadi bapak itu jadi bapak busui juga, yang memberikan membantu proses mengasihi. Contoh sederhana, misalkan ibunya menyusui, bapaknya yang bangun nyendawain dede. Jadi ibunya yang tidur gantian. Nanti ibunya selesai nyusuin, gantiin popok bapaknya. Jadi sama-sama hadir untuk merawat dede. Kemudian kenapa IMD ini baik? Ya karena salah satu yang anjuran dari WHO. Kenapa kita perlu ngelakuin IMD? Ya kita bisa mencapai ASI eksklusif karena anjuran dari WHO kalau bisa 2 tahun, bahkan sekarang lebih sampai 3 tahun. Nah, kenapa kita ngikutin ini? Ya kita ingin memberikan yang terbaik ya, karena penelitian nutrisi yang terbaik adalah ASI. Tugas kita ya memberikan yang terbaik untuk dede. Menarik sekali ya Moms and Dads ya. Anjuran dari WHO yang tadi sudah digunakan oleh Bidan Kartika memang harus dan wajib untuk hasil yang ASI eksklusif gitu ya. Jadi mungkin Moms and Dads bisa mempersiapkan nih untuk para bayinya nanti punya kesehatan yang secara optimal gitu ya. Dan juga tadi yang sudah dijelaskan oleh Bu Bidan, jangan memikirkan jumlah ataupun seberapa banyaknya ASI, tapi pikirkan bagaimana caranya si dede terpenuhi untuk kebutuhan ASI-nya. Oke deh Bu Bidan, gak kerasa nih kita udah di penghujung acara. Terima kasih banyak atas waktunya nih, insight-nya sangat banyak sekali untuk para moms yang sedang mempersiapkan kehamilan atau yang sedang juga hamil. Kebetulan juga Bu Bidan tadi sudah menjelaskan pengalamannya juga ya terkait dengan proses perjuangan kehamilan. Mungkin closing statement aja nih Bu Bidan untuk para wanita yang sedang mempersiapkan kehamilan atau mungkin yang sedang mempersiapkan persalinan. Ya, jadi semuanya para pejuang garis 2, percayalah bahwa kalian bisa melewati perjuangan ini, karena setiap perjuangan adalah salah satu membuat cahaya dede di alam mahfuz itu semakin terang. Semakin kalian berusaha, ikhtiar semaksimal mungkin, cahayanya semakin terang, dan itu yang semakin Allah yakin untuk meniupkan adik janin di rahim kalian.
Oke, Masya Allah. Terima kasih Bu Bidan atas waktunya ya. Kita doakan Sama-sama. para moms yang ada di rumah maupun des selalu diberikan kesehatan terutama untuk persiapan kehamilannya. Oke deh, mungkin ini aja yang bisa Prisa sampaikan dalam segmen podcast Bemo Mio bersama Bidan. Terima kasih atas kunjungannya dari Bu Bidan ya. Semoga sehat selalu. Nanti kita akan kerjasama lagi nextnya ya. Oke, terima kasih juga untuk para moms and dads yang sudah setia menonton di rumah, dan semoga pembahasan ini dapat menjadi edukasi dan juga inspirasi bagi kita semua, khususnya para moms yang ada di Indonesia. Oke, jangan lupa like, comment, and subscribe, share video ini ke para moms yang lain agar kita berbagi cerita juga nih, berbagi cerita, berbagi edukasi dan juga inspirasi kepada semua wanita di Indonesia. Oke, saya Prisa sebagai host pamit undur diri, sampai jumpa di podcast selanjutnya. Di podcast Bemo Mio bersama Bidan, menjadi ibu dimulai dari sini.